Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salah dengan menjadi tidak cantik? Apa yang salah dengan menjadi jelek? Tentu saja salah. Orang yang jelek, kulitnya hitam, wajahnya tidak menarik, sangat jelek sekali, tentu tidak enak dipandang, tentu tidak menyenangkan dilihat, gatel ke hati, nggak enak dipajang, nggak enak ditonton. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus dipajang? Kenapa kok harus ditonton? Cantik itu yang pertama cantik fisik. Nah, cantik fisik, namanya fisik ini kita bisa memilih kah? Apakah kita bisa minta kepada Allah, aku mau wajah kayak gini, aku pengen wajah kayak gitu? Tentu tidak bisa. Jadi kalau kita diparingi tubuh yang seperti ini, apa yang salah? Apa kita bisa menggugat Allah? Bolehkah itu? Nah, cantik fisik itu hanya bisa diapakan? Disyukuri. Apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita hanya bisa kita tingkatkan levelnya dengan apa? Dengan perawatan sebagai wujud syukur. Dijaga kebersihannya dan lain-lainnya. Bukan dimanipulasi. Kalau kecantikan itu hasil dari kita memanipulasi, menutup-nutupi kekurangan kita. Kita mahir betul dengan kekurangan kita. Kita hafal alis kita yang sebelah sini lebih pendek daripada sebelah sini, hidung kita seperti ini, seperti itu. Hafalnya kita dengan kekurangan kita membuat kita malu, sama dengan tidak menerima diri kita sendiri. Silakan didebat, silakan mendebat. Oh ya enggak dong, itu kan upaya untuk mencintai diri sendiri dan sebagainya. Silakan. Segala sesuatu yang artificial, segala sesuatu yang palsu tentu akan membawa pada perasaan yang palsu, yang semu. Kenapa? Ingat baik-baik, hidup ini diciptakan oleh Allah. Para remaja ataupun para muda-muda yang baru selesai akil balik atau baru masuk usia dewasa, seringkali tidak percaya pada banyak hal, mempertanyakan, berdebat. Boleh saja. Wal asri, nanti seiring waktu berjalan kita semua akan sepakat bahwasanya yang palsu tidak akan membawa pada kebaikan. Bahwasanya mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita menutupi kekurangan kita, tapi justru kita menerima kekurangan kita. Kenapa di dalam Islam dilarang tabaruj? Karena itu subhanallah, luar biasa. Kita diminta untuk menerima diri kita sendiri. Orang lain gimana nerima kita? Wong kita sendiri aja nggak bisa nerima diri kita. Kita menyembunyikan semua kekurangan kita, berarti kita tidak ridho dengan kekurangan itu. Berarti kita tidak memahami tujuan dari penciptaan hidup, bahwasanya hidup diciptakan oleh Allah yang maha sempurna, tapi kesempurnaan itu tidak disertakan menjadi milik kita. Jadi apa yang salah dengan menjadi jelek? Ini diberikan oleh Allah. Sudah seperti ini bawaannya dari sana. Kenapa harus memanipulasi diri, memaksakan diri semikian rupa? Kepalsuan akan memaksakan kita pada penderitaan yang sangat. Tidak ada yang paling menyakitkan kecuali ditolak, di-reject, diasingkan oleh diri kita sendiri. Mari kita belajar hidup yang jujur. Kejujuran itu menguatkan, kebohongan itu melemahkan, sangat melemahkan, menghancurkan, destruktif, sangat-sangat destruktif. Kepada adik-adik yang masih muda belia, mari belajar menerima diri kita sendiri. Ketika kita menerima diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang kuat. Bayangkan, ya ini hidungku memang pesek, hidungku memang besar, ya ini memang kulitku hitam, wajahku biasa aja. Kita menerima, itu kekuatan. Sementara kalau kita menghindar, wah kok jelek ya, kok begini ya, diapa? Nah ya, kita hanya berpikir tentang bagaimana memperbaiki tanpa kita mau berpikir yang lebih signifikan, yang lebih mendasar, yaitu menerima diri kita sendiri. Ya namanya si A itu si Fulan orang cantik, memangnya dia cantik dengan dia milih sendiri? Kan enggak, yaitu anugerah untuk dia. Kita ini yang kita punya. Kepada para pemuda yang baru selesai akil balik, yang menuju pada proses dewasa, pendewasaan pertama adalah belajar menerima diri kita sendiri. Kenali kekurangan diri kita sendiri dengan baik, tapi bukan untuk ditutupi, yang ada adalah untuk diterima. Semakin cepat kita menerima kenyataan tentang kekurangan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa sebenarnya. Semakin kita berusaha sungguh-sungguh dengan sangat cepat berarti usia yang muda,
untuk menerima kekurangan kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang strong, akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Jadilah diri sendiri, terimalah diri sendiri, tidak ada yang salah dengan menjadi jelek. Cantik fisik itu anugerah dari Allah, jelek itu anugerah dari Allah. Ingat, yang berikutnya ada yang namanya inner beauty. Jika kecantikan fisik hanya bisa kita terima, syukuri, kemudian kita rawat, upgrading dengan rawat saja, yang berikutnya kita bisa menjadi cantik dengan cara apa? Ada yang disebut dengan inner beauty. Kecantikan dari dalam jiwa itu akan mampu mendongkrak kecantikan fisik, bisa 100.000 kali lipat kecantikan inner beauty itu mendongkrak, mengalahkan kecantikan fisik. Bagaimana caranya supaya bisa kuat inner beauty-nya? Semua diawali dari penerimaan pada kekurangan diri kita, menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri, memaafkan kekurangan diri kita sendiri. Jadilah real, jadilah asli, jadilah original, jadilah dirimu sendiri. Mari kita belajar berhenti tidak membohongi diri kita sendiri. Mari kita tidak berbohong pada diri sendiri, memanipulasi pada diri kita sendiri. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.